Halo, perkenalkan nama saya Renika Oktaviani Nenggolan, kelas 2A22 NPM 21020067 dari Prodi Manajemen Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Kualiti. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya kuasai dari semester 4 ini, yaitu tentang international marketing, di mana international marketing ini adalah perusahaan yang dengan operasinya lebih dari satu negara memperoleh keunggulan biaya lead bank, produksi, dan pemasaran keuangan, serta reputasi yang tidak didapatkan oleh pesaing yang hanya beroperasi di dalam negeri. Sistem perdagangan internasionalnya, yang pertama itu adalah pajak tarif yang dipungut pemerintah terhadap produk impor. Yang kedua, kuota batas jumlah barang yang akan diterima oleh negara pengimpor untuk kategori tertentu. Yang ketiga adalah embargo, pelarangan impor produk tertentu. Yang keempat, pengendalian kurs, pembatasan pemerintah terhadap sejumlah mata uang asing pada nilai tukarnya. Yang kelima, hambatan pedagang, non-tarif hambatan non-moneter terhadap produk asing, seperti perlakuan berbeda terhadap tawaran larang perusahaan asing atau standar produk yang tidak sesuai dengan fitur-fitur produk perusahaan asing. Strategi pemasaran internasionalnya, yang pertama itu adalah Custom Lifetime Value atau CLV, yang kedua adalah Experiential Marketing, yang ketiga Blue Ocean Strategy, yang keempat ekuitas merek atau brand equity. Contoh perusahaan di pemasaran internasional yang ada di Indonesia adalah, yang pertama itu adalah H&M. Salah satu perusahaan retail fashion terbaik dunia yang terkenal adalah H&M. Pemilihan produk pakaian yang dijual di sini sesuai dengan fashion masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah Dunkin Donuts. Metode pemasaran yang digunakan Dunkin Donuts adalah dengan menyesuaikan menu dengan makanan favorit di tempat dituju. Yang ketiga, Coca-Cola. Perusahaan minuman Coca-Cola memiliki pendekatan dan strategi pemasaran yang unik. Coca-Cola berkonsentrasi pada program dari komunitas badan amal yang membutuhkan banyak waktu dan dana. Lingkungan politik dan hukum. 4 faktor politik atau hukum yang dipertimbangkan dalam melakukan bisnis di suatu negara. Yang pertama itu adalah sikap terhadap pembelian internasional. Yang kedua adalah birokrasi pemerintah. Yang ketiga, stabilitas politik. Yang keempat, regulasi moneter. Studi kasus di perusahaan H&M. Pada September 2021, H&M adalah perusahaan retail asal Swedia yang beroperasi di Indonesia dan berfokus pada produk pakaian. Pada 2019, H&M menghadapi masalah di Indonesia setelah mengeluarkan iklan yang dianggap berkontroversial. Iklan tersebut menampilkan seorang anak kecil dengan mengenakan baju yang bertuliskan "Coolest Monkey in the Jungle", yang artinya monyet paling keren di hutan, yang dianggap rasial oleh sebagian orang mengingat sejarah penghinaan terhadap rasial orang kulit hitam. Kesimpulan dari materi ini adalah pentingnya international marketing terletak pada potensi pertumbuhan dan ekspansi bisnis yang lebih besar. Dengan memasuki pasar internasional, perusahaan dapat mengakses basis konsumen yang lebih besar, mengeksplorasi peluang baru, dan mengurangi ketergantungan pada suatu pasar domestik. Dalam beberapa kasus, pasar internasional bahkan dapat menjadi sumber pendapatan yang lebih besar daripada pasar domestik. Semakin banyak kamu belajar, semakin banyak ilmu yang akan berguna untuk di kemudian hari. Semangat! Terima kasih.